semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Pisces di bulan Mei tahun 2022 ya. Nah, sebelum saya bahas untuk setiap aspeknya dan kira-kira energi apa sih yang mempengaruhi zodiak Pisces selama bulan keluar satu langsung dong. Oke, nanti saya Oke, sorry, saya ngerasa ini memang harus keluar dulu. Ini dari tadi keluar energinya, ini udah 2 kali. Nah, sebelum saya bahas semuanya aspeknya, jangan lupa ya untuk subscribe channel saya Rizky Rahmania dan like video ini. Lalu kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi dengan saya, silahkan hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke, kalau gitu lanjut ya ke masalah energi. Pas tadi saya ngomong energi apa yang mempengaruhi Pisces selama bulan Mei tahun 2022, pas saya ngomong tadi itu langsung keluar kartu energi. Sebenarnya ini kartu energi ini keluar juga tadi sekitar sore pas saya berpikir energi apa sih yang mempengaruhi Pisces nanti bulan Mei, keluar juga ini. Jadi ini nggak kebetulan. Coba saya buka lagi satu kartu. Oke. Pisces kalian. Jadi kesimpulannya, energi kamu sedang lagi besar nih selama bulan Mei. Jadi kalau kamu ingin mencapai suatu hal atau merealisasikan apa yang ingin kamu capai, ini sebetulnya terrealisasinya ini bisa cepat. Di satu sisi ini bisa menjadi hal yang positif, bagus. Tapi di satu sisi kalau kamu tidak hati-hati atau tidak jaga ucapan kamu, justru yang terjadi hal yang tidak kamu inginkan. Jadi kalau misalnya di sini energinya memang lagi banyak, saya sarankan ketika kamu berdoa, apapun yang kamu tidak suka, tidak inginkan, misalnya kayak gini, jangan ini, jangan itu, bukan yang ini, bukan yang itu. Misalnya ada kalimat itu dalam doamu, sebaiknya coba deh usir dulu itu kalimat-kalimat itu. Doalah hal-hal yang baik, positif untuk orang lain atau ingin yang kamu capai, karena itu yang nanti akan datang kembali kepada diri kamu. Kayak gitu ya. Jadi harus spesifik doa kamu. Oke? Dan kalau kamu misalnya mendoakan yang baik kepada orang lain, yang balik lagi ke kamu itu juga hal yang baik dan positif untuk diri kamu dan orang tersebut juga. Itu untuk yang masalah energi. Nah, ini intuisi di sini kayak kamu Pisces selama bulan Mei, intuisinya nih sebenarnya lagi kayak kirim sinyal sering banget nih, kayak sering ngasih sinyal kamu melakukan apa gitu. Ada hal-hal yang misalnya gini, tiba-tiba kamu ada dorongan pengen ngelakuin A, pengen ngelakuin B, pengen ngelakuin C. Nah, di sini tinggal pilihannya di kamu nih, mau ikuti dorongan tersebut nggak yang tiba-tiba pengen ngelakuin itu, intuisi kamu kayak gitu ya. Karena di sini dengan kamu mengikuti intuisi kamu, insting kamu, di sini kamu bisa, nggak tahu kenapa ini yang muncul pertama kali kalimatnya adalah kamu dihindarkan dari hal-hal yang tidak kamu inginkan ya. Lalu kamu juga bisa terselamatkan dari hal-hal yang bahaya. Dan setidaknya di sini dengan kamu ngikutin intuisi kamu, itu tiba-tiba kayak jalannya kebuka sendiri apa yang ingin kamu capai. Kayak gitu. Jadi kayak cepet banget nih manifestasinya datang yang kamu ingin capai. Kayak gitu. Cuman kan ketika kita mau melakukan hal A atau B, C, D, E, F, G, kadang kan pikiran juga mengatakan kayak, masa sih, kok tiba-tiba gue pengen ini, males, mager ini, apapun itulah kondisinya. Tinggal kamunya mau take action apa enggak untuk ngikutin kayak yang tiba-tiba muncul nih idenya kayak gitu.
ya. Itu cuman untuk lebih detailnya saya bacain setiap aspeknya pakai kartu ya, biar kita lebih clear nih maksudnya apa dan di mana ya. Oke. Nah, di sini untuk dari segi Pisces yang masih single. Asmara Pisces yang masih single. Ayo, siapa? Tunjuk tangan di sini yang masih single. Saya misalnya. Oke. Di sini saya bukain dulu untuk asmara Pisces yang masih single. Di sini kamu makin lebih clear. Orang-orang yang memang kamu pengen mereka hadir dalam diri kamu atau tidak, kamu lebih clear di sini. Oke. Untuk Mei, wow. Dan di sini kartunya Reborn, Poetic, Death, kartu Death. Jadi energi kamu selama bulan Mei untuk kalian yang masih single, kamu lebih tegas. Misalnya kayak aku tuh sebenarnya ingin. Jadi kayak kriteria pria apa yang sebetulnya cocok untuk menjadi jodoh kamu tuh kamu jadi kayak lebih clear. Terus kamu juga lebih clear melihat mana orang yang toxic, mana yang tidak, mana orang yang benar-benar serius, mana enggak. Itu tuh kayak tiba-tiba gerbangnya dibuka, makin jelas kayak dibalik topeng-topeng orang sekitar sifat aslinya seperti apa dan bagaimana tuh benar-benar kebuka banget. Kamu jadi makin paham dan makin bisa memilih orang yang seperti ini kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang ada yang hadir di dalam diri kamu dan di sini kamu juga ada atau memiliki hak, di sini kamu memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan bisa menjadi pendamping hidup kamu seumur hidup. Ya, di sini kamu memiliki pilihan. Namun di sini saya lihat untuk yang kalian masih single, walaupun kamu juga tahu dan memilih hak dan pilihan, saya lihat kamu juga lagi fokus nih bersama keluarga kamu. Terus kayak sering banget kayak meluangkan waktu bersama keluarga, membantu apapun itu. Malah di sini saya lihat makin erat hubungan kamu sama keluarga. Dan masalah-masalah yang terjadi di masa lalu justru di bulan Mei itu adalah bulan dimana kamu kayak menyembuhkan luka-luka lama kamu bersama keluarga kamu. Entah apapun itu permasalahannya, di sini saya lihat justru kayak ada yang sembuh nih terkait hubungan kamu sama keluarga. Kayak ada sebuah kesadaran dimana bahwa kayak kamu tuh lahir di keluarga itu juga nggak sembarangan. Entah kamu tetap bersama keluarga atau tidak, tapi kamu kayak ada kesadaran tertentu terkait mengenai keluarga diri kamu ya. Itu untuk yang single. Sehingga dari kesadaran tersebut membuat kamu jadi tahu langkah selanjutnya yang ingin kamu lakukan terkait hubungan itu maunya seperti apa dan bagaimana. Jadi lebih clear dan kamu tidak lagi takut dan kamu akhirnya jadi berani untuk membuka siklus baru dan membuka hati. Karena di sini saya lihat kok Pisces ada juga banyak di antara kalian yang sudah lama menutup hati atau agak takut. Tapi di sini beberapa saya lihat akhirnya lebih tegas dan mau membuka hati kamu untuk orang lain pelan-pelan. Ada yang sudah membuka tapi kamu kayak masih ragu sebelumnya. Tapi di bulan ini lebih tegas, lebih tahu lagi. Itu yang saya lihat di sini energinya, ya. Karena kayak apa yang kamu rasakan dari mereka itu, misalnya kayak perasaan was-was, ternyata emang orang itu ada yang nggak beres. Atau kamu tenang, nyaman sama orang itu, oh ternyata orang itu memang benar-benar membumi, baik. Terus apapun lah itu, label-label positif yang ingin kamu gunakan. Itu yang saya lihat di sini. Kayak energinya ini memang nggak bohong, kayak gitu. Atau nih orang bermasalah, atau orang ini lagi ada kendala, atau orang ini ada sakit, atau apapun itu, ya. Lalu berikutnya untuk Pisces yang sudah berpasangan. Oke, asmaranya bagaimana nih peruntungannya selama bulan Mei?
Di sini oke, ada Page of Cup dan The Strength. Terus ada Five of Pentacles. Terkait kamu dengan pasangan kamu, namanya energi ya, namanya intuisi ya. Apalagi Pisces, udah gitu terkenal sangat sensitif dan intuisinya kenceng ya, Pisces itu terkenalnya. Jadi kayak apa yang terjadi sama pasangan kamu, baik buruknya selama bulan Mei, apapun perasaan itu yang muncul ya, baik buruk, itu sebetulnya benar intuisi kamu. Tapi di satu sisi kamu juga jangan sampai tenggelam sama emosi tersebut atau intuisi atau perasaan yang kamu rasakan yang agak aneh ini. Di satu sisi kamu juga jangan terlalu memaksakan. Di satu sisi kamu juga harus belajar kayak mengeluarkan emosi tersebut. Jangan dipendam. Jadi kayak berikan ruang emosi tersebut untuk diekspresikan juga kayak gitu. Soalnya di sini saya lihat dari apapun yang perasaan yang kamu tidak yang rasakan ini, misalnya tidak enak ya, contohnya saya ambil perasaan yang tidak enak. Kalau yang perasaan enak kan kalian juga kayaknya tahu ya apa yang kalian lakukan. Tapi kalau ini masalahnya yang saya rasa ini ada yang nggak beres. Jadi yang perlu kamu lakukan di sini adalah cari orang yang tepat yang bisa kamu ajak bicara mengenai was-was atau kekhawatiran kamu yang kamu rasakan akhir-akhir ini, untuk kamu ajak ngobrol, entah itu sama pasangan kamu atau ada satu orang yang kamu percaya. Tapi setidaknya orangnya ini bisa ngasih pendapat yang benar juga. Kalau kamu ngerasa nih orang ngasih pendapat agak suka aneh, jangan kayak gitu ya. Dan di sini ketika kamu juga sudah mulai kayak menyampaikan, ya udah, biarkan emosi itu keluar dulu, tapi jangan sampai emosi itu menguasai kamu. Jadi kayak kelewat sedih atau kelewat marah. Jadi kamu benar-benar harus mengelola emosi tersebut, perasaan tersebut yang muncul. Kalau memang misalnya ada perasaan gak enak, terus kamu sudah menyampaikan ke pasangan kamu, tapi pasangan kamu misalnya tidak mendengarkan, di sini ya udah, berarti itu memang pilihan yang dia ambil. Kamu juga harus bisa mengelola emosi kamu. Yang penting kamu udah ngomong apa yang nggak enak nih di dalam diri kamu, perasaan apa nih yang nggak enak. Yang penting kamu udah ngomong. Terus di sini misalnya kamu ingin melakukan suatu hal, di sini pastikan hal itu tidak didasari amarah, dendam atau emosi. Saya nggak tahu kenapa saya bisa ngomong kayak gini. Soalnya di sini kayak ada beberapa di antara kalian yang memang lagi kayak beda pendapat, pandangan, atau miskomunikasi aja nih sama pasangan. Sebetulnya jangan sampai emosi itu membludak dan membuat kamu jadi kayak miskomunikasi sendiri kayak gitu loh. Atau kayak dalam artian hati-hati, apa yang kamu pikirkan bisa jadi tidak seperti itu kenyataannya. Jadi ikuti apa yang intuisi kamu sampaikan. Kalau kamu udah sampai kayak overthinking banget di sini, ya memang sih sama pesannya ya kayak tadi, cari orang yang bisa ngebantu kamu untuk kayak kamu gak overthinking lagi, atau luangkan waktu bersama dia agar kamu akhirnya kayak overthinking kamu ini, apapun itu yang tidak nyaman atau tidak enak, itu akhirnya bisa kayak lepas kekhawatiran tersebut. Itu salah satunya. Jadi ini kan ada beberapa pesan ya untuk kalian yang sudah berpasangan. Jadi bisa saja kamu resonate ke pesan yang awal, bisa saja kamu resonate ke pesan yang terakhir ya, terkait overthinking salah satunya ya. Jadi jangan dibiarkan emosi tersebut menumpuk. Emosi itu kan juga bentuk energi loh problemnya ya. Jadi
takutnya nanti kena ke kesehatan kamu, atau kamu jadi kayak gampang dikit-dikit lelah, lemas, kayak gitu ya. Itu yang saya rasakan dan lihat di sini. Apalagi ya pesannya di sini. Intinya gini sih, untuk Pisces yang sudah berpasangan, komunikasikan. Kuncinya di situ. Kalau kamu gak komunikasikan dan tahan sendiri, waduh, yang blunder ini malah jadinya di kamu. Kayak gitu, ya. Intinya apapun masalah yang kalian hadapi, kendala apapun itu, intuisi apapun yang kamu dapatkan, perasaan apapun yang kamu dapatkan, komunikasikan, ya. Itu poinnya. Oke, itu untuk asmara yang sudah berpasangan. Lalu berikutnya saya akan bacakan dari segi karir. Kalau dari segi karir, di sini Pisces sebetulnya memiliki bakat, talent yang cukup besar yang ada di dalam diri mereka sebetulnya. Tapi semuanya balik lagi nih, bagaimana caranya kamu meneruskan atau mengeksekusikan bakat-bakat dan menggali bakat tersebut yang ada di dalam diri kamu. Tergantung kamunya nih, mau gali nggak bakat tersebut, mau eksekusi nggak yang ingin kamu jalankan, semuanya choice-nya ada di kamu. Cuman di sini saya ngerasakan kayak Pisces bener-bener lagi kayak eksekusi banget nih. Malah di sini saya lihat kamu nggak segan-segan bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, dan di sini saya lihat kemampuan kamu tersebut kamu juga bisa berbagi kepada orang lain juga, atau membantu orang lain nih. Itu yang saya lihat di sini. Apapun bidang pekerjaan yang kalian ambil, yang kalian kerjakan ini memberikan manfaat positif ke sekeliling kalian. Dan di sini yang tadi kan saya bilang, kamu nggak ragu ya minta bantuan atau bertanya atau menggali pengetahuan dari orang yang lebih lihai atau lebih pro, lebih jago di bidangnya, ya, yang lebih paham di bidangnya. Di sini saya lihat kamu juga membentuk koneksi baru kepada banyak orang yang saya ngerasain energinya mereka gede-gede juga nih di sini. Sepertinya orang-orang yang memiliki banyak pengalaman hidup, sehingga orang yang kamu serap ilmunya dari orang tersebut, pengetahuan tersebut kamu kombinasikan menjadi sebuah pengetahuan yang itu memberikan manfaat yang positif untuk diri kamu dan orang-orang di sekitar. Itu yang saya lihat. Dan kamu juga jadi yakin apa yang kamu mau lakukan. Dan di sini selain kamu yang yakin, ternyata emosi tersebut itu juga bergetar ke sekeliling kamu. Jadi kayak emosi dan energi yang positif kamu ini menyebar dan ke sekeliling kamu. Jadi siapapun orang yang di sekeliling kamu, mereka juga jadi kayak ikut semangat, jadi kayak ikut, gue juga sama mau jadi versi terbaikku. Tapi di satu sisi saya lihat kamu juga nggak ngerasa terbebani dan kamu happy. Kamu juga tahu kapan waktu istirahat kamu, kapan waktu memberikan batasan yang tegas, kapan waktu kerja, kapan waktu ngerjain passion kamu. Itu benar-benar kayak kamu ngebuka gerbang pintu rezeki, yang rezeki itu nggak cuma duit ya, rezeki yang entah itu rezeki networking pertemanan atau apapun yang memang benar-benar itu menjadi hak kamu. Walaupun saya lihat kamu nggak tahu nih hasil kedepannya bagaimana dan apa. Yang penting kayak saya ngerasa ini Pisces karir, kayak apapun yang kedepannya terjadi, ya udah saya jalanin aja, nikmati momen yang saat ini terjadi dan yang saya rasakan. Itu yang saya lihat, sambil kayak belajar sembari ketemu orang banyak, belajar dari orang-orang lain. Tapi kamu juga tahu waktu nyantai sendiri, waktu bersama orang, bener-bener kayak kamu akhirnya paham batasan dan kapasitas kamu. Dan kamu kayak akhirnya kayak ngebuat singa yang ada di dalam diri kamu ini kayak bangkit
untuk mencapai apa yang kamu ingin capai. Itu konotasi aja ya, itu analogi ya yang singa tadi. Saya tahu Pisces itu ikan, oke? Analogi. Jadi kayak kamu akhirnya semangat menemukan yang kamu senang. Karir kamu berkembang. Di sini saya lihat banyak sekali kesempatan-kesempatan baru yang hadir dalam hidup kamu. Ada juga yang karirnya naik, ada juga karirnya yang ngajarin orang akhirnya, ada juga yang karirnya kamu naik atau dapat tawaran ada yang ada hubungannya ngomong sama orang banyak. Itu Pisces. Wow, walaupun di sini saya ngerasain banyak sekali di antara kalian Pisces yang introvert, tapi ada juga kok yang extrovert. Tapi saya lihat walaupun kamu introvert ya, kamu seneng juga sih ngebantu orang. Itu yang saya rasain melalui job kamu, pekerjaan kamu. Kamu lihat klien kamu itu sebagai orang yang kamu bantu, udah bukan sekedar klien biasa lagi. Itu yang saya lihat ya. Lalu berikutnya dari masalah keuangan ya, untuk Pisces. Keuangan Pisces bulan Mei. Oke, keuangan kamu sebenarnya lancar ya, sebetulnya lancar di sini. Oke. Dan di sini saya lihat kamu juga lebih kayak lebih Pisces di sini saya lihat kamu lebih menahan hasrat, terus kayak kamu jadi tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan, mana yang bisa kamu tunda dulu pembeliannya. Dan di sini saya lihat keuangan kamu stabil, nggak boros juga. Kamu tahu mana yang perlu dibayar terlebih dahulu, mana yang ini buat tabungan, mana yang cuman entertainment. Bener-bener kayak pengelolaannya sekarang ini Pisces kayak lebih bijak sih dalam menggunakan uang, tidak lagi boros. Itu yang saya rasakan di sini ya. Kalaupun mau beli sesuatu, kamu biasanya tunda-tunda dulu, ini kebutuhannya untuk apa, manfaatnya apa, kayak gitu. Jadi kayak nggak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa lagi ya. Oke, bagus sih masalah keuangan sebetulnya. Dan rezeki juga saya lihat kayak makin banyak juga, kayak kamu ngebuka gerbang rezeki baru di sini. Saya juga fokus lingkaran di belakang orang ini. Kayak kamu punya sumber pemasukan nggak cuma dari satu tempat, kayaknya ada beberapa. Dari rezeki ini tabungan kamu makin banyak, dan kamu juga mau menggunakan uangnya ini sesuai dengan kebutuhan kamu sekarang, bukan karena kayak keinginan impulsif ya. Oke, lanjut berikutnya di sini adalah dari segi kesehatan. Pisces di bulan Mei tahun 2022 kondisinya apa dan bagaimana? Oke, kamu sepertinya tahu banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang kayak membuat kamu kayak Oke, di sini kartunya Major loh, tiga-tiganya. Oke. Jadi gini. Kamu mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam hidup kamu yang tidak sehat apa dan bagaimana. Kamu mulai kayak memperbaikinya perlahan-lahan. Terus banyak minum ya di sini. Terus di sini hati-hati sama kesehatan. Sepertinya banyak sekali di antara kalian kayak tahu kondisi badan kamu seperti apa dan bagaimana. Kayak muncul lagi nih untuk kayak misalnya sakit bawaan yang sudah pernah terjadi dulu. Contohnya alergi. Dan di sini kamu juga harus hati-hati nih. Mungkin prepare obat-obat alergi kamu atau apapun itu, atau obat asma dan yang lain-lainnya, prepare. Soalnya di sini ada gejala muncul lagi. Dan di sini sepertinya ada suatu hal yang membuat kamu pusing, kayak masalah stres, masalah kayak nggak bisa terelakkan, jadi kayak mau nggak mau kamu harus kerjakan. Intinya semuanya kayak butuh prepare, atau enggak ambil keputusan sesuai dengan situasi di sini. Tapi kalau bisa lebih prepare dulu untuk kesehatan itu lebih baik di sini, daripada nanti kamunya bingung, kelimpungan. Soalnya di sini saya lihat kartu Eight of Cups sama Magician di sini lebih kayak kamu tuh udah tahu apa yang terjadi di tubuh kamu, tinggal eksekusinya dan lakukan persiapan
Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada yang tiba-tiba muncul kumat, sakit, bawaan yang udah lama, kamu juga udah tahu cara penanganannya itu seperti apa dan bagaimana. Ya. Cuman sekilas saja. Dan di sini ada juga beberapa hal yang membuat kamu pusing. Yang penting kamu cepat ikuti aja intuisi kamu mau ngelakuin apa, dan coba cepat kelola emosi tersebut, energi yang lagi tidak stabil. Di sini semuanya sebetulnya akan baik-baik aja kok, nggak ada yang masalah. Cuman di sini dengan kamu merubah salah satu kebiasaan kamu perlahan-lahan, ini akan memberikan dampak yang positif jangka panjang untuk diri kamu. Cuman tinggal kamunya mau nggak nih ngubah kebiasaan buruk perlahan-lahan. Fokusnya satu persatu aja dulu, nggak usah semuanya brok sekaligus banyak ya. Itu yang saya lihat terkait kesehatan. Lalu berikutnya pesan dari semesta. Aduh, jatuh. Taruh. Kan belum kelihatan nih ya kartunya. Oke. Pesan semesta untuk si Pisces selama bulan Mei. Adalah release your guilt. Apapun perasaan negatif yang ada di dalam diri Anda, berikan ruang untuk mengekspresikan emosi tersebut. Sebab kalau kamu kayak bilang lupakanlah, pendam, atau tidak kamu rilis emosi tersebut, tidak kamu keluarkan, misalnya tidak kamu ceritakan ke orang, atau bisa dengan meditasi, atau kamu bawa doa ini, curhat sama Tuhan misalnya, nggak masalah. Di sini kalau kamu biarkan terpendam, ini malah jadi penyakit ntar jadi kamu. Jadi kayak di sekitar kamu kayak masalah tuh ada aja yang nggak beres itu. Jadi kamu harus kayak keluarkan. Karena dengan kamu ngerilis emosi tersebut, nggak akan butuh waktu lama, bisa habis itu kayak kamu jadi cepat plong. Kamu juga jadi bisa lebih fokus menjalankan apa yang perlu kamu lakukan. Ya, sebetulnya kamu juga sudah memiliki bantuan di sekitar kamu, dan di sini saya lihat semesta juga mengirimkan banyak sekali support untuk kamu. Cuman tinggal kamunya kapan mau ngerilis emosi tersebut. Cari orang yang memang benar-benar bisa menjadi pendengar yang baik untuk kamu, oke? Lalu untuk Pisces, sarannya di sini juga adalah kamu jangan merasa kayak aku nggak mampu, aku nggak bisa, atau apapun lah pikiran negatif yang muncul terhadap diri kamu. Jangan percaya. Di sini sebetulnya kamu bisa, kamu punya bakat. Sebenarnya kamu bisa melalui apapun kendala yang sedang kamu rasakan dan hadapi ini. Sebenarnya bisa. Nggak mungkin Tuhan ngasih ujian itu kita nggak bisa melaluinya. Semua itu sebetulnya sudah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tinggal semuanya keputusannya tinggal di kamu nih untuk bangkitnya, ya. Dan itu semua kalau kamu memang ingin kondisinya ini menjadi lebih baik, yang harus ngambil keputusan pertama kali adalah harus dari dalam diri kamu dulu. Kalau kamu tidak ngambil keputusan dari dalam diri kamu dulu dan ngikutin orang, yang ada nggak beres-beres terus. Itu yang saya lihat di sini. Kamu harus berani mengambil keputusan yang terbaik untuk kamu, baru eksekusi. Karena kalau nggak kayak begitu, kamu nggak tahu hasilnya. Bahwa kamu tuh bisa melampaui itu. Bahwa kamu bisa melewati masalah yang kamu cap. Misalnya ini terberat, kayak gitu. Sebenarnya kamu bisa melewatinya. Tinggal kamunya nih rangkul diri kamu lagi, kayak gitu, ya. Itu yang saya rasakan dan bisa saya bacakan dari hasil pembacaan reading tarot zodiak Pisces di bulan Mei tahun 2022. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian dan bermanfaat. Kalau misalnya kamu juga ingin berkonsultasi sama saya, silahkan hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video.
Kalau gitu saya mau izin pamit undur diri terlebih dahulu ya. See you next time. Bye bye.